Teman-teman sekalian, Jagat Land tiap tahun selalu menentukan cita-citanya. Kita juga menentukan cita-cita jangka panjang, yakni omset 1 triliun, tetapi tahun ini kita kembali menentukan cita-cita di 2021 untuk bisa mencapai omset 250 miliar. Sama halnya dengan itu, kita penting untuk bercita-cita. Cita-cita untuk diri kita, untuk perusahaan, maupun untuk diri kita sendiri. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, alhamdulillah dari 11 cita-cita yang saya buat di 2020 tercapai ada 9, 2 tidak tercapai. Tetapi alhamdulillah dengan menuliskan cita-cita ternyata Allah mudahkan untuk kita mencapai cita-cita itu. Sehingga mumpung masih di Januari 2021, saya mengajak diri saya dan teman-teman semuanya, ayo pancangkan cita-cita kita. Perusahaan sudah memancangkan, kita pancangkan juga apa yang bisa kita berikan untuk perusahaan, kontribusi apa yang ingin kita berikan 2021 dari Januari ini sampai nanti Desember masih ada 12 bulan. Kita juga perlu menyusun masing-masing apa hal yang bisa kita kontribusikan agar pekerjaan kita bukan hanya sekedar rutinitas, tidak hanya seperti orang-orang lain yang bekerja kemudian agar dapat gaji kemudian selesai. Tetapi kita penting untuk mencanangkan cita-cita besar itu sehingga perusahaan kita semakin besar, semakin tinggi kebermanfaatannya, dan juga kita pribadi juga penting untuk membuat cita-cita itu. Perusahaan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar perbaikan-perbaikan. Pekan ini kita buat makan siang untuk seluruh tim. Sebelumnya kita sudah mengawali membuat briefing pagi ini agar kita bisa selalu terhubung setiap pagi. Kemudian kita buat agenda Senin sore, kita mengajak untuk puasa sunnah hari Senin 1 pekan sekali. Kemudian kita melakukan infak beras yang dikoordinir oleh Mas Esa setiap bulannya setelah gajian untuk menyisihkan gajinya untuk teman-teman yatim duafa melalui gerakan infak beras dan berbagai hal yang insya Allah penuh dengan kebaikan-kebaikan kita terus ikhtiarkan. Bersama dengan itu mari kita mencanangkan cita-cita kita. Insya Allah dengan menuliskannya maka insya Allah akan lebih mudah untuk kemudian Allah capaikan cita-cita itu. Kemudian yang kedua, selain terus bercita-cita dan menuliskan cita-cita itu, teman-teman sekalian, saya kemudian berdasarkan pengalaman kemarin yang namanya selain cita-cita itu, berprasangka baik kepada Allah itu adalah hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh. Selama kemarin menemani persalinan persalinan istri, intinya melahirkan ya, persalinan ini, karena persalinan itu dari kata salin jadi kurang suka. Nah, sehingga berkaitan dengan itu kemarin pada posisi yang cukup sulit sebenarnya ya, mengingat ketika itu sudah mendekati HPL, kemudian posisinya harus nanti bagaimana melahirkannya, di mana dan sebagainya. Kemudian di sisi lain dari waktu-waktu sebelumnya kita coba terus prasangka baik, barangkali nanti waktunya, timelinenya tepat, dan alhamdulillah di hari Senin itu yang mana cukup genting posisinya karena memang hari Ahad malamnya kalau katanya orang-orang. Dan kemarin istri saya juga nanya Mbak Sasa sebelum melahirkan itu beberapa hari katanya sudah mulai muncul flek-flek begitu. Nah beberapa hari kalau nanya Mbak Sasa katanya oh itu sudah dekat Mbak. Tanya sudah dekat ini berapa jam lagi, ternyata sekitar 2-3 hari lagi. Oh sudah 3 hari lagi. Kemudian cek di poli kandungan di UMM, kemudian pada posisi dokternya nanti ngeceknya jam 11, pas dicek ternyata posisinya katanya kepala bayinya belum tepat, jadi diminta untuk menunggu. Kalau setelah HPL masih belum ada tanda-tanda, diminta untuk sesar. Istri saya
inginnya karena memang di bidan agar bisa normal dan kontrolnya dari awal di Kalpataru itu akhirnya minta di sana. Dan posisinya setelah hari Senin itu mulai Selasa sore sudah mulai kontraksi jam 4 sore, kemudian isya ke sana, bukaan 2, kemudian ditunggu lagi sampai pagi jam 3, kemudian ke sana lagi setengah 4, ternyata baru nambah 1, bukaan 3, kemudian pulang lagi, kemudian berangkat lagi ke sana hari Rabu pagi jam 9 setelah saya ngisi briefing itu, kemudian jam 9 ke sana ternyata sudah bukaan 6. Kemudian ditunggu sampai dengan siang sampai dengan sore, istri saya berharap bisa melahirkan sebelum zuhur, ternyata diberikan Allah untuk bisa melahirkan pada asar. Nah, dari rangkaian itu kemudian saya dapat info dari istri ketika sering melihat nonton dari bidan-bidan, dokter-dokter, katanya diminta untuk rileks, diminta untuk santai dulu. Jadi setiap istri saya ke dokter dan lain sebagainya, ke IGD dan lain sebagainya, katanya suruh santai, tak bilang gitu ya. Jadi memang kita harus mengimbangi juga. Kemudian pada posisi rangkaian itu sering menanyakan, aku bisa apa enggak ya kondisinya begini. Nah, tak bilang bahwa itu bukan opsi untuk bisa atau tidak bisa, tetapi kita harus terus berprasangka baik, harus optimis agar keyakinannya pasti bisa. Sehingga dengan berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah berikan kemudahan itu, berikan optimisme itu sehingga memang benar-benar bisa. Sehingga setelah yang pertama tadi saya sampaikan cita-cita itu penting, kemudian yang kedua yang penting saya sampaikan juga bahwa teruslah berprasangka baik kepada Allah. Mungkin secara teori istri saya ngerti begitu ya, bahwa harus rileks, harus terus berprasangka baik pada Allah. Tapi ketika mempraktekkannya juga ternyata perlu kemudian diarahkan, perlu diingatkan. Sehingga dalam rangka untuk kita saling mengingatkan ini, mari kita selalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Meskipun disadari atau tidak, dalam pikiran kita sering kali terlintas, bisa apa enggak ya? Ini nanti kalau begini bagaimana? Kayaknya enggak bisa deh. Sepertinya begini deh. Wah, ini enggak mungkin. Nah, pikiran-pikiran seperti itulah yang kemudian harus senantiasa kita setting, kemudian kita geser, kita alihkan dengan hal-hal yang baik, kemudian kita selalu memikirkan hal-hal yang positif, prasangka baik kepada Allah, sehingga mindset kita terbiasa untuk begitu. Ketika muncul pikiran-pikiran negatif, kemudian kita geser kepada prasangka-prasangka yang baik. Insya Allah dengan prasangka yang baik itu, Allah juga akan mudahkan kita untuk memperoleh kebaikan-kebaikan itu dari Allah. Maka selain menuliskan cita-cita kita, di 2021 ini pancangkan cita-cita yang baik, cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar, dan cita-cita itu bukan hanya cita-cita duniawi saja, begitu ya, tetapi juga cita-cita yang bersifat ukhrawi. Misalnya menarget untuk bisa kurban di Idul Adha 2021 ini, kita siapkan dari sekarang, sisihkan, menabung. Kemudian misalnya kita bercita-cita untuk bisa haji, katakanlah kok tidak memungkinkan untuk tahun ini, maka punya cita-cita menabung untuk biaya haji sekian juta di 2021, sehingga nanti targetnya 2023 untuk bisa mendaftar, misalnya seperti itu. Sehingga banyak cita-cita yang sifatnya ukhrawi itu juga Allah akan semakin mudahkan, kabulkan untuk cita-cita kita. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Tulis cita-cita kita, terus prasangka baik kepada Allah, latih pikiran kita untuk terus berprasangka baik. Semoga menjadi pengingat untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya.